Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Nama budaya salam kebajikan. Yang terhormat Bapak PLT Komisaris Provinsi DKI Jakarta, diwakili oleh Ketua Kelompok Penanganan Konflik Sosial, yang terhormat Bapak Ketua Kelompok Subwaspada Dini, yang terhormat Bapak Moderator, Bapak Ketua FKDM Provinsi DKI Jakarta, atau garis kami, serta yang saya hormati seluruh peserta rapat pada pagi hari ini dari pengurus dan anggota FKDM Provinsi, Kabupaten Kota, serta hingga tingkat kecamatan. Baik, pada pagi hari ini kami dari Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri ditugaskan untuk menyampaikan terkait kebijakan pemerintah tentang kewaspadaan dini di daerah. Baik, untuk gambaran umum bahwa Kementerian Dalam Negeri itu memiliki 11 unit kerja eselon 1, atau kalau kita sebut Direktorat Jenderal. Kita di Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum itu menyelenggarakan fungsi dan tugas terkait politik dan pemerintahan umum. Nah, untuk urusan pemerintahan umum sendiri itu dalam pasal 25 Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah itu disebutkan terkait pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, pembinaan persatuan dan kesatuan Republik Indonesia, pembinaan kerukunan antar suku, penanganan konflik sosial, koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi, pengembangan kehidupan demokrasi, pelaksanaan semua urusan yang akan merupakan kewenangan daerah. Jadi secara umum yang kita kerjakan di Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum mencakup ini. Memang sering terkait penanganan konflik sosial ini, memang sering terjadi beberapa agenda-agenda. Next. Ini terkait dasar hukum lingkup kewaspadaan nasional Kemendagri dari Undang-Undang Pemda, Undang-Undang 17 tentang intelijen negara, Undang-Undang 7 tentang penanganan konflik sosial, PP tentang Forkopimda, Permendagri tentang FPK, Peraturan Bersama Menteri Agama dan Mendagri tentang FKUB, serta yang menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan kewaspadaan dini, termasuk terkait tim kewaspadaan dini dan FKDN Permendagri 46 tahun 2019 tentang kewaspadaan dini di daerah. Next. Jadi secara pada intinya terkait Permendagri yang menjadi dasar hukum terkait kewaspadaan dini ini, Permendagri 46 ini terdapat dua inti. Jadi pelaksanaan kewaspadaan dini oleh pemerintah daerah dan pelaksanaan kewaspadaan dini oleh masyarakat. Di pelaksanaan kewaspadaan dini oleh pemerintah daerah itu dibentuk tim kewaspadaan dini pemerintah daerah. Pelaksanaan kewaspadaan dini oleh masyarakat itu dibentuk forum kewaspadaan dini masyarakat. Jadi tugas FKDM itu adalah membantu terkait pelaksanaan tugas tim kewaspadaan dini pemerintah daerah. Kita ketahui bersama bahwa tim Wasdim pemerintah daerah itu kan terdiri dari unsur intelijen di daerah, kepala UPT sesuai kebutuhan, dengan ketuanya kepala daerah, pelaksana hariannya kan Kabupaten Bangpol. Jadi memang dengan keterbatasan anggota dan personil di daerah, apalagi kalau di daerah-daerah yang lingkup luas wilayahnya sangat tinggi, itu maka diperlukan dukungan masyarakat. Oleh sebab itu kan maka dibentuknya dengan forum kewaspadaan dini pemerintah daerah. Ini latar belakang tim Wasdim. Jadi dulu tugas kepala daerah itu salah satunya adalah menjaga ketentraman dan ketertiban umum. Dalam rangka menjaga ketentraman dan ketertiban umum tentunya dibutuhkan informasi-informasi terkait potensi ancaman, tantangan, hambatan, gangguan di daerah. Oleh sebab itu pada tahun 2006 ini kalau bicara terkait latar belakang, Kementerian Dalam Negeri itu mengeluarkan Permendagri 11 tahun 2006 tentang komunitas intelijen di daerah. Jadi Kominda itu dulu di bawah Kementerian Dalam Negeri dalam rangka membantu tugas-tugas kepala daerah
terkait pelaksanaan kewaspadaan dini daerah. Namun sejak munculnya Undang-Undang 17 tahun 2011 tentang intelijen negara, jadi semua kegiatan intelijen itu dikoordinir oleh BIN. Kalau di daerah BINDA, kalau di kabupaten kota misalnya personil Posda. Jadi semua kegiatan itu dikoordinir oleh Badan Intelijen Negara. Jadi Badan Kesbangpol yang sebelumnya sebagai user atau penerima laporan-laporan terkait permasalahan di daerah, terkait ATHG di daerah yang tentunya dilaporkan ke kepala daerah. Dengan berlakunya Undang-Undang Intelijen Negara ini, mereka dari user menjadi pelapor atau anggota. Jadi dari user menjadi anggota meskipun terkait koordinasi tetap berjalan. Oleh sebab itu, dalam rangka untuk mendukung pelaksanaan kewaspadaan di daerah yang diamanatkan oleh Undang-Undang Pemda, bahwa kepala daerah itu salah satu tugasnya adalah menjaga ketentraman dan ketertiban umum, maka dikeluarkanlah Permendagri 46 tahun 2019 tentang perubahan Permendagri 3 tahun 2018 tentang kewaspadaan dini daerah, yang pada intinya sama dengan Kominda, itu sebenarnya sama, tim kewaspadaan dini pemerintah daerah. Keanggotaannya kalau tim kewaspadaan dini pemerintah daerah bisa ditambahkan oleh OPD terkait, OPD terkait sesuai kebutuhan. Kalau komunitas intelijen, komite intelijen daerah yang dimiliki oleh BIN itu anggotanya terdiri dari unsur-unsur intelijen di daerah. Perbedaannya seperti itu. Permendagri ini juga mengamanatkan terkait pembentukan FKD. Next slide. Ini terkait pembentukan tim Wasdin dan FKDM. Tim kewaspadaan dini pemerintah daerah adalah tim yang dibentuk oleh kepala daerah untuk membantu pelaksanaan tugas kepala daerah dalam kewaspadaan dini pemerintah daerah. Tim Wasdin dibentuk dari tingkat provinsi hingga tingkat kecamatan. Keanggotaan tim Wasdin dapat melibatkan penyelenggara intelijen negara sesuai kebutuhan. Terdiri dari BIN, intelijen TNI, Polri, Kejaksaan, dan intelijen KL. Nah, selanjutnya terkait forum kewaspadaan dini masyarakat, ini dalam rangka untuk membantu pemerintah membantu pelaksanaan kewaspadaan dini oleh tim kewaspadaan dini pemerintah daerah. Keanggotaannya terdiri dari tenaga pendidik, tokoh pemuda, perwakilan ormas, tokoh agama, dan elemen masyarakat lainnya. Sementara untuk jumlah keanggotaan FKDM disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Kalau dulu di Permendagri 3 2018 itu yang sebelumnya ada keanggotaan FKDM itu maksimal 5 gitu biasa. Di Permendagri terbaru disesuaikan sesuai kebutuhan. Next. Tim kewaspadaan dini pemerintah daerah salah satu beberapa tugasnya yaitu merencanakan, melaksanakan, merumuskan kegiatan kewaspadaan dini pemerintah daerah di daerah provinsi, kabupaten, kota. Yang kedua adalah mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan, dan mengkomunikasikan data serta informasi. Yang ketiga adalah mengkoordinasikan fungsi dan kegiatan tim kewaspadaan dini pemerintah daerah, kabupaten, kota di wilayahnya, dan FKDM di daerah. Dalam pelaksanaan kewaspadaan dini terhadap potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ATHG di daerah. Yang terakhir memberikan rekomendasi kepada kepala daerah sebagai bahan kebijakan. Next. Ini FKDM tugasnya pertama menjaring, menampung, serta mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi ATHG. Yang kedua terkait memberikan laporan, informasi, dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan tim kewaspadaan dini pemerintah daerah. Jadi memang kami di Direktorat Kewaspadaan Nasional di Polhum memang seringkali menerima tamu dari daerah. Itu salah satu permasalahan itu bahwa FKDM itu beberapa ada yang kurang mengerti tugas dan fungsinya. Jadi untuk FKDM itu tugas utamanya adalah menjaring, menampung, mengkoordinasikan, mengkomunikasikan, serta memberikan laporan. Jadi ada beberapa daerah itu anggota FKDM-nya itu selain memberikan laporan juga melakukan eksekusi atau tindakan. Jadi
kalau misal ada potensi konflik atau konflik bahkan yang sudah pecah misalkan, nah itu FKDM-nya turun langsung melerai atau melakukan tindakan-tindakan untuk mencoba melerai. Memang secara tusi dari FKDM itu, kalau fungsi intelijen itu ada penyelidikan, pengamanan, perdagangan. Kalau FKDM itu lebih cenderung ke penyelidikan aja, penyelidikan dan melaporkan ke tim waspada dini, dan nantinya tentunya eksekusinya di situ kan. Di situ ada dari unsur intelijen kepolisian, intelijen TNI atau intelijen kejaksaan. Jadi memang beberapa FKDM di wilayah Indonesia itu memang ada beberapa miss terkait dengan tugasnya ini. Jadi untuk tugas FKDM ini memang dalam Permendagri ini menjaring, menampung, mengkoordinasikan, mengkomunikasikan serta memberikan laporan. Jadi tidak sampai eksekusi terkait permasalahan yang terjadi itu mencoba menyelesaikan itu. Next, terkait alur kewaspadaan dini masyarakat. Jadi dari FKDM menyaring informasi di masyarakat terkait potensi APLG, memberikan laporan ke tim kewaspadaan dini, selanjutnya membuat rekomendasi kebijakan kepada kepala daerah. Next, ini terkait struktur organisasi tim waspada dini pemerintah provinsi, dari tingkat kabupaten juga tingkat kecamatan. Next, halaman 11 ya. Nah ini untuk langkah Kementerian Dalam Negeri terkait waspada dini, yaitu kita sudah mengeluarkan surat Mendagri nomor 060/2172 Polhum, pada intinya membentuk dan mengaktifkan FKDM di tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan hingga tingkat kelurahan, mengalokasikan anggaran untuk tim wasdim di daerah dan forum waspada dini masyarakat dalam rangka memelihara situasi kampung. Memang terkait alokasi anggaran, kita setiap tahun itu kalau di terkait perencanaan itu selalu mendorong terkait keuangan daerah, itu ada Direktorat Jenderal Keuangan Daerah untuk memasukkan anggaran dan alokasi kegiatan waspada dini terkait termasuk FKDM di dalam itu dalam pedoman penyusunan APBD. Memang terkadang kendala yang dihadapi termasuk di daerah-daerah lain juga, bahwa keadaan anggaran tiap daerah itu berbeda-beda. Kalau di DKI Jakarta ini mungkin sudah termasuk inilah. Tapi ada beberapa daerah itu yang bahkan honor atau rapat-rapat itu memang sangat jarang, karena memang dari segi anggaran daerah memang kurang memadai. Memang kita selalu menekankan kepada, karena patokan pemerintah daerah dalam melaksanakan atau mengalokasikan APBD itu kan ada namanya pedoman penyusunan APBD. Kita setiap tahun selalu mengatensi terkait pelaksanaan waspada dini. Memang kendalanya memang salah satunya terkait political will gitu, di daerah masing-masing. Next, yang kedua terkait sistem informasi. Nah, jadi di Kementerian Dalam Negeri itu terdapat sistem informasi terkait pelaporan terkait situasi di daerah. Namun sistem informasi pelaporan ini masih sebatas untuk tim kewaspadaan dini pemerintah daerah, jadi untuk Kesbangpol. Untuk di tingkat Kesbangpol daerah hingga tingkat kabupaten atau kecamatan termasuk FKDM itu memang rata-rata ada inovasi-inovasi di daerah. Contohnya di kabupaten di Provinsi Riau itu ada Lapsida, sistem informasi Lapsida itu yang mengkonekkan antara Kesbangpol dengan FKDM terkait pelaporan-pelaporan. Kalau di Medan itu ada namanya SIDINI, sistem informasi deteksi dini, itu untuk mengkonekkan juga dari pemerintah daerah Kesbangpol dengan anggota FKDM di Medan. Kalau dari tim kewaspadaan dini ke pemerintah pusat atau pemerintah provinsi, kalau tingkat kabupaten kota itu ada namanya Puspom ini. Terus kita sosialisasikan
kepada pemerintah daerah, dalam hal ini Kesbangpol sebagai sekretaris di waspada dini. Lanjut terkait halaman 16, kita singgung sebentar terkait pilkada ini. Nah, ini beberapa tadi disampaikan oleh Bapak Yuda bahwa sebagai mata dan telinga pemerintah daerah dalam hal deteksi dini dan cegah dini terkait potensi ancaman, FKDM dituntut untuk mampu mendeteksi atau memprediksi apa saja yang menjadi potensi ancaman. Kita ketahui tadi disampaikan bahwa di bulan September ini ada kunjungan Paus Fransiskus. Selain itu 27 November nanti pilkada, terus hari-hari besar nanti terkait 17 Agustus. Kalau di awal tahun itu biasanya hari buruh. Itu memang kalender tahunan kita harus bisa memprediksi apa yang menjadi potensi ancaman. Nah, ini kalau kita bicara terkait pilkada ini, tahap krusialnya kan terkait pelaksanaan kampanye. Memang peran FKDM atau forum-forum kemitraan masyarakat termasuk FKUB, FKPT atau FPK pembaruan kebangsaan ini sangat diperlukan dalam hal deteksi dini atau istilahnya terkait cooling system terkait pelaksanaan kampanye. Terlebih kalau kita bicara pilkada DKI ini kan sebagai barometer dari seluruh provinsi di Indonesia. Jadi kita harapkan pelaksanaan pilkada di DKI ini berjalan dengan baik. Mungkin langsung ke slide nomor 23. Ini sebagai acuan kita terkait indeks kerawanan pemilu dan pemilihan serentak ini, DKI kan masuk kategori paling rawan tinggi dari 34 provinsi sebelum pemekaran DUB. Slide nomor 25 ini sebagai gambaran kita juga, indeks potensi kerawanan pilkada ini yang data dari Polri. Ini memang kalau terkait provinsi DKI tidak masuk dalam kategori rawan atau sangat rawan. Namun kota administrasi Jakarta Pusat ini masuk kategori 2 kota yang masuk kategori rawan. Ini tentunya menjadi early warning bagi kita semua terkait pelaksanaan pilkada nantinya. Halaman 30 ini, dengan sistem kewaspadaan dini yang baik diharapkan potensi ATHG di masyarakat dapat diantisipasi lebih cepat sehingga tidak menimbulkan konflik yang parah. Selanjutnya, dalam sistem kewaspadaan ini kemampuan dalam mendeteksi menganalisa potensi konflik menjadi kemampuan yang sangat penting. Nah, ini makanya kalau kita di Direktorat Jenderal Politik Pemerintahan itu sementara melakukan pelatihannya itu kepada tim kewaspadaan dini atau dalam hal ini Kesbangpol. Kita bekerja sama dengan Pusdik Kapolri di Soreang itu setiap tahun melaksanakan pendidikan pelatihan intelijen. Sementara untuk dikhususkan ASN Kesbangpol atau tim kewaspadaan dini, untuk FKDM sendiri mungkin ke depan kita coba untuk ada pelatihan atau semacamnya, atau mungkin lebih sering untuk mengagendakan rapat atau pertemuan. Selain itu terkait kemampuan dalam menjalin jaringan informasi ini sangat dibutuhkan, serta cara membuat laporan. Ini memang harus ada satu pedoman terkait kewaspadaan dini itu seperti apa, cara pembuatan laporan atau mungkin terkait identifikasi masalah apa sih yang perlu dilaporkan. Itu terkadang menjadi beberapa kendala terkait identifikasi, jadi apa yang harus dilaporkan. Tentunya pendidikan atau sosialisasi itu sangat penting. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan, nanti di dalam diskusi berjalan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.